saya Selvi Sentia, dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori kepemimpinan pemerintahan. Nah, teori kepemimpinan pemerintahan menurut Komarudin, teori itu adalah seperangkat konsep dan definisi serta proposisi yang saling berkaitan dan menunjukkan gejala-gejala secara sistematis dengan menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan meramalkan gejala-gejala tersebut. Nah, praktek kepemimpinan pemerintahan itu adalah pemerintahan dibimbing oleh teori kepemimpinan pemerintahan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa teori itu adalah seperangkat konsep, kemudian seperangkat definisi yang saling berkaitan dan menunjukkan gejala-gejala secara sistematis yang menentukan hubungan antara variabel dengan tujuan dan menjelaskan dari gejala-gejala itu. Nah, adapun teori kepemimpinan pemerintahan itu ada 8. Nah, mari kita bahas satu persatu teman-teman, apa saja sih teori kepemimpinan pemerintahan? Nah, yang pertama itu ada teori otokratis. Nah, yang pertama, seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya itu bekerja tanpa saran dari bawahannya. Jadi, teori otokratis ini pemimpin itu tidak memerlukan saran dari bawahannya. Kemudian dalam teori ini diperlukan pimpinan yang bersuara keras, kemudian berbadan besar, serta tangan yang selalu menunjukkan ke suatu arah yang diperlukan agar tidak ada salah arah. Nah, dalam teori ini juga keadaan darurat sangat cocok sekali karena organisasi tidak memiliki waktu untuk berdiskusi. Kemudian teori otokratis ini mempunyai kelemahan, yaitu akan berbalik arah menjadi bumerang apabila pimpinan kehilangan kekuatan fisik. Kemudian pertimbangan ruang dan waktu untuk teori ini tempat yang cenderung relatif terbelakang atau tradisional. Nah, semakin lokasi cenderung modern, maka teori ini harus dikurangi. Nah, kita bisa simpulkan teman-teman, teori otokratis ini yang tadi pertama bahwa pimpinan itu tidak memerlukan saran dari anggotanya atau bawahannya, dan kemudian dalam teori ini diperlukan pemimpin yang berbadan besar dan bersuara keras. Dan yang terakhir, teori otokratis ini tidak cocok di lokasi yang modern karena teori ini cenderung relatif terbelakang atau tradisional. Kemudian yang kedua ada teori sifat. Nah, teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan tercipta dari seorang berdasarkan sifat-sifat yang memiliki, bahwa pemimpin itu sudah sejak lahir mempunyai ciri menjadi pemimpin, kemudian memiliki bawaan bakat turunan atau terampil untuk mengurus orang lain. Nah, biasanya teori sifat ini itu terkesan sombong dan terlalu mengatur, tetapi hal tersebut merupakan kepeduliannya kepada lingkungan. Nah, tetapi teori sifat ini mempunyai kelemahan, teman-teman. Kelemahannya itu tidak menutup kemungkinan mereka berperilaku feminim, begitu pula yang mempunyai suara bariton malah tidak tampil berpidato karena gagap dan pemalu. Maka dari itu banyak kritikan mengenai teori ini bahwa tidak ada hubungan antara sifat kepemimpinan dan tingkat keberhasilan. Pemimpin bukan dilahirkan dengan sifat-sifat khususnya, tetapi dapat dibentuk melalui kebiasaan. Nah, jadi teori sifat ini adalah teori di mana bahwa kepemimpinan itu sifat-sifatnya muncul atau dimiliki pada saat pemimpin itu dilahirkan. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga itu ada teori manusiawi. Nah, teori ini pemimpinnya itu benar-benar merasakan bawahannya. Jadi rakyat ataupun stafnya gitu. Jadi pemimpin itu
sangat merasakan apa yang dirasakan oleh bawahannya, anggotanya, ataupun stafnya. Nah, dalam teori ini berkaitan dengan motivasi. Jadi ada 3 pakar yang populer dengan teori motivasi, yaitu ada Abraham Maslow. Nah, dia itu memotivasi dengan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan agar selalu aman, dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya menurut David Marx, nah, memotivasi itu dengan memenuhi tingkat kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berkuasa dan berteman. Kemudian yang terakhir menurut Douglas Marx, yaitu memotivasi dengan melihat bakat adanya manusia yang pada hakikatnya tidak suka bekerja, tidak bertanggung jawab, oleh karena itu didorong. Nah, yang terakhir itu muncul teori Z dari William G yang berasumsi bahwa produktivitas harus lebih dipandang sebagai masalah organisasi, oleh karena itu perlu kerjasama tim yang handal. Nah, jadi intinya dalam teori manusiawi ini, seorang pemimpin itu sangat merasakan atau benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh bawahannya ataupun oleh rakyat dan stafnya. Kemudian lanjut ke teori perilaku. Nah, teori ini di mana pemimpin itu melakukan pendekatan pada bawahannya melalui cara-cara non formal yang tidak resmi. Nah, kalau teori otokratis itu dimulai cukup efektif hasilnya, maka teori perilaku pribadi cukup efisien dalam tenaga dan biaya. Maka dari itu pemberian perintah pun bisa dilakukan pada tempat tidak resmi juga. Teori ini memerlukan bakat dari pemimpin yang melakukan. Dalam kepemimpinan pemerintah, biasanya atasan itu mengadakan arisan, undangan makan malam, dan lain-lain. Nah, di Indonesia sangat mendukung teori ini karena masyarakat Indonesia itu dari suku apapun selalu mendahulukan pemimpin pemerintah karena paternalistik yang dianutnya. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan untuk teori perilaku ini biasanya pemimpin itu melakukan pendekatan ke bawahannya, yaitu dengan cara-cara yang tidak formal. Contoh tadi mengadakan arisan, undangan, dan makan malam gitu. Nah, jadi teori ini di Indonesia itu sangat mendukung karena tadi Indonesia itu beragam suku apapun gitu. Kemudian selanjutnya ada teori lingkungan. Nah, teori lingkungan ini adalah teori yang memperhitungkan ruang dan waktu, kebalikan dari teori sifat. Nah, kalau sifat tadi mengatakan bahwa pemimpin itu mempunyai sifat bawaan sejak lahir. Sejak pemimpin itu dilahirkan, maka menurut teori ini pemimpin dapat dibentuk. Nah, jadi kebalikan nih teman-teman tadi ya dengan teori sifat. Kalau teori sifat itu dibawa oleh seorang pemimpin pada saat dia lahir gitu. Kalau teori lingkungan itu adalah teori kepemimpinan di mana seorang pemimpin itu bisa dibentuk gitu. Contohnya dengan apa? Dengan pelatihan, dengan pendidikan, dan lain-lain. Nah, yang dimaksud dengan ruang adalah di mana tempat lokasi pembentuk pemimpin itu berada. Contoh di suatu kerumunan massa, maka seseorang yang bersuara keras itu akan dapat lebih didengar. Kemudian yang dimaksud dengan waktu adalah saat yang tepat ketika pembentukan pemimpin pemerintah itu terjadi atau dipertahankan. Nah, itu teman-teman sekilas tentang teori lingkungan. Kemudian selanjutnya itu ada teori situasi. Nah, teori di mana pemimpin itu memanfaatkan situasi dan kondisi bawahannya dalam kepemimpinannya, yaitu dengan memperhatikan dukungan dan pengarahan sebagai berikut. Yang pertama, bila pada bawahan tidak terlalu banyak diberikan dukungan dan pengarahan, berarti bawahannya tersebut sudah matang. Berarti bawahannya tersebut mampu bekerja dan akan menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, bila pada bawahannya pemimpin harus banyak memberikan dukungan tetapi sedikit memberikan pengarahan, berarti bawahannya itu mampu bekerja tetapi tidak mau melakukannya. Kemudian yang ketiga, bila pada bawahannya pimpinan harus banyak memberikan dukungan dan banyak memberikan pengarahan, berarti tidak mampu melakukannya tetapi mau bekerja. Kemudian yang keempat,
Bila pada bawahan pemimpinnya harus banyak memberikan pengarahan, tetapi sedikit memberikan dukungan, berarti bawahannya tersebut tidak matang. Bawahannya tidak mampu dan tidak mau menyelesaikannya. Nah, itu untuk teori situasi. Kemudian selanjutnya ada teori pertukaran. Nah, di mana teori ini pemimpin pemerintahannya dalam mempengaruhi bawahannya memakai strategi take and give, yaitu sebagai berikut. Ketika atasan hendak memberikan perintah, maka selalu diutarakan bahwa bila berhasil akan dinaikkan gaji. Kemudian dengan begitu teori ini senantiasa dalam setiap penggajian atau penghonoran dijadikan semacam jasa yang ditanamkan pada organisasi. Nah, dengan sistem ini setiap penghonoran dijadikan jasa, maka suatu ketika bawahannya mengandalkan jasa yang diberikan, setiap pengabdian yang mereka berikan pada gilirannya akan menuntut minta dibayarkan. Karena pemimpin pemerintahan bekerja di seluruh lapisan masyarakat, maka teori ini tidak cocok pada organisasi keagamaan. Kenapa? Karena organisasi keagamaan itu diperlukan pengabdian yang ganjarannya diberikan pada akhir masa nanti atau akhirat, yang dikenal dengan istilah pahala. Nah, jadi teori pertukaran ini mungkin tidak cocok ya diterapkan di kita, karena tadi apa? Karena apabila kita menerapkan sistem ini, nanti bawahannya itu akan mengandalkan jasa yang diberikan, setiap pengabdian yang mereka berikan pada gilirannya akan meminta tuntutan bayarannya. Kemudian yang selanjutnya ada teori kontingensi. Nah, teori kontingensi ini atau biasa disebut juga dengan teori situasional itu merupakan teori Vindel yang dicetuskan atas dasar kebutuhan untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi melalui interaksi efektif yang dilakukan oleh pemimpin kepada jajaran struktural atau bawahannya. Nah, teori ini juga berpatokan pada 3 hal, yaitu yang pertama hubungan atasan dengan bawahannya, kemudian yang kedua struktur atau orientasi tugas, dan yang terakhir yang ketiga itu ada posisi atau wibawa pemimpin. Nah, itu teman-teman ke-8 teori munculnya kepemimpinan pemerintahan. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video pembelajaran kita mengenai teori munculnya kepemimpinan pemerintahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.